يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya ayah bunda semua pada pagi hari ini, di hari yang insya Allah penuh berkah, di hari Jumat? Boleh dong direspon di kolom komentar apakah suara saya sudah jelas? Boleh dong dicek-cek dulu atau diketik di kolom komentar. Suara saya jelas, terdengar jelas atau tidak jelas, supaya saya tahu gitu ya, apakah suara saya maksimal dan masuk ke ayah bunda semua. Boleh sebelum kita mulai responnya.
Sudah jelas, alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah, ayah bunda semua, pagi ini kita masih diberikan umur dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu di webinar Insightful Talks. Webinar ini kami selenggarakan untuk ayah bunda yang mau belajar gitu ya. Setiap pekan, setiap hari Jumat ada yang pagi dan ada yang malam dan membahas terkait beberapa tema. Ada yang membahas terkait tadabbur dengan Al-Qur'an, kemudian belajar tahsinnya juga, kemudian belajar leadership, ada yang juga membahas tentang keluarga. Banyak tema-tema yang dibahas di dalam webinar Insightful Talks ini. Tentunya pemateri-pemateri yang hadir atau guru-guru yang hadir di webinar Insightful Talks ini, insya Allah semuanya ekspor di bidangnya gitu ya. Sebelum belajar pagi hari ini dimulai, boleh dong agar Rifki enak dia nyapanya, tapi sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri karena saya baru muncul di hadapannya ya bunda semua pada pagi hari ini. Mungkin agak asing ya karena pagi hari ini berbeda. Izin perkenalan diri dulu. Nama saya Rifki Burhanuddin. Ya saya asalnya dari Garut ya. Barangkali teman-teman semua yang hadir pada pagi hari ini ada orang Garut. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu dan di luar kota juga gitu ya, di luar Garut, mudah-mudahan bisa terus silaturahmi entah itu secara online maupun offline di majelis-majelis kebaikan. Nah, untuk agar disapanya enak gitu ya, disapanya enak, boleh dong teman-teman semua diganti dulu username-nya dengan nama underscore kota. Boleh dong di apa namanya diganti dulu supaya enak disapanya. Monggo saya kasih waktu dulu teman-teman. Kita ganti dulu username-nya dengan seperti saya tuh, seperti Rifki underscore Garut, biar nanti pada saat belajar ketika interaksi dengan pembicara atau dengan guru kita yang hadir pada pagi hari ini lebih enak gitu ya. Kemudian yang kedua itu yang belum belum masuk ke sini, diajakin aja teman-temannya, saudaranya, keluarganya dan kerabatnya barangkali mau ikut belajar pada pagi hari ini karena eh, untuk webinar pada pagi hari ini insya Allah halal untuk di-share, makanya yuk kita sebelum belajar mari kita sedekah share dulu untuk nginfoin majelis kebaikan ini kepada yang lain gitu ya, kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita dan semuanya. Mudah-mudahan wasilahnya ayah bunda di sini yang nge-share link Zoom pada pagi hari ini Allah kasih pahala juga karena sudah nginfoin majelis kebaikan pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita belajar bareng Ustadznya, yuk kita sedekah share dulu, sedekah link Zoom dulu untuk nge-share. Boleh dong di respon lagi di kolom chat yang sudah share pagi hari ini atau yang sudah bikin story WA atau ngajakin temennya, boleh direspon. Kang Rifki, saya sudah. Alhamdulillah barusan saya nge-share juga ke grupnya yang ada keluarga dan teman-teman gitu ya. Ke teman saya juga udah di-share. Alhamdulillah saya sudah ke beberapa grup juga. Alhamdulillah sudah kakak.
Kang sudah share. Alhamdulillah. Kak Dina Bekasi, hatur nuhun. Kak Lala Jati Bening, hatur nuhun. Mudah-mudahan jadi pahala ya buat ayah bunda semua. Oke, ayah bunda semua, hari ini kita akan belajar bareng Ustadz Irgi. Beliau adalah salah satu lulusan Mahathon Quran Institute. Beliau sekarang menjadi pengurus rumah Quran di Malang, yang insya Allah beliau adalah ya pengajar Quran juga, tentunya jelas di sana, pembimbing santri. Maka alhamdulillah senang banget pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bergabung dan bisa belajar, karena bukan orang sembarangan yang bisa apa namanya yang bisa gabung pada pagi hari ini. Pastinya ini udah rencana Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah udah bimbing kita semua, udah arahkan yang hadir pada pagi hari ini, bukan suatu kebetulan, tapi Allah pilih orang-orang terbaik untuk belajar bareng atau belajar tahsin pada pagi hari ini dengan Ustadz Irgi. Tapi sebelum itu, untuk melengkapi belajar gitu ya, untuk melengkapi belajar, udah mah hari Jumat, terusan di pagi hari yang insya Allah malaikat doain, eh, belajarnya belajar Al-Quran lagi, lebih spesifiknya tahsin. Yuk kita awalin dulu deh di pagi hari ini, kita dengan melakukan bareng-bareng sedekah di pagi hari atau sedekah subuh. Karena kata guru saya, di hari Jumat pagi-pagi kita harus sempetin berapapun nominalnya gitu ya, kemanapun tempatnya kita diusahakan bersedekah. Karena dengan bersedekah di pagi hari, apalagi di hari Jumat, yang insya Allah ini menjadi rajanya hari gitu ya, dan insya Allah yang tentunya pastinya rajanya hari yang penuh berkah. Makanya kita membiasakan, kita berlatih untuk membiasakan bareng-bareng bersedekah. Boleh kemana aja, boleh ke celengannya ayah bunda yang di rumah untuk nanti disedekahkan ke siapapun, atau ke masjid. Dan boleh juga nih ke webinar Insightful Talks, karena webinar Insightful Talks ini jika ayah bunda bingung, boleh ikutan juga bersedekah ke sini untuk mensupport dakwah-dakwah kami gitu ya. Dakwah-dakwah yang biasa kita rutin selenggarakan di hari Jumat. Nah, ini akan menjadi bensin kita yang insya Allah mudah-mudahan bukan hanya ilmu aja yang kita dapat, tapi pahala melalui sedekah kita dapat. Maka yuk eh, ayah bunda semua, teman-teman semua yang punya hari ini punya kesempatan, rezekinya berlebih dan ingin menyisihkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah, yang insya Allah kita pakai untuk operasional dakwah kita. Yuk, kapan lagi kesempatannya? Karena kita nggak tahu nanti siang, besok dan lusa kita masih ada di dunia atau enggak, dan kita masih bisa bersedekah atau enggak kan kita nggak tahu. Makanya yuk, mumpung detik ini masih ada kesempatan, kita maksimalkan. Oke, gitu aja paling, biar nggak lama-lama, karena kita sudah tidak sabar untuk belajar pada pagi hari ini, belajar tahsin. Mengapa kita harus belajar tahsin? Maka kita yuk sapa dulu ke guru kita pada pagi hari ini dengan sapaan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah Masya Allah. sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ustaz sedang di Malang ya Alhamdulillah. sekarang? Apa masih di Di Bandung? Malang. Oh, di Malang. Alhamdulillah. Beliau ini
salah satu guru saya dan kawan saya juga, ayah bunda semua. Dulu pas waktu beliau masih di Mahat Al-Quran, ya kita sering sering ngobrol bareng dan ketemu bareng lah. Insya Allah berkarya bareng juga. Maka hari ini rasanya seperti reuni, bisa belajar bareng Insya lagi, Allah. bareng beliau. Izin Ustadz, boleh di-spill dikit dong apa pembelajaran kita hari ini? Kenapa harus belajar tahsin? Monggo di-spill dikit sebelum kita ke detailnya. Syukran Kang Rizky. Alhamdulillah ayah bunda semuanya. Sebelum kita mulai nanti di bersama kita akan sama-sama belajar dan sama-sama sharing tentang kenapa kita harus belajar tahsin. Secara supaya kita terus semangat karena ada keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya ketika khususnya cara membaca Al-Quran dengan baik. Kalau misalnya kita membaca Al-Quran dengan baik, maka insya Allah bukan hanya bacanya, tetapi insya Allah akan datang keajaiban-keajaiban yang memang eh, akan menjadi semakin baik itu misalnya yang single lila ataupun ibu rumah tangga dan termasuk ayah yang mencari nafkah di dalam kehidupan kita dan kita membacanya dengan baik, bukan hanya sering membacanya, tapi membacanya dengan baik, insya Allah banyak keberkahan. Mungkin itu saja Kang Rifki. Masya Allah, luar biasa ya. Baru di-spill sedikit aja ilmunya udah jelek ke hati. Insya Allah baik ayah bunda dan teman-teman semua, karena tadi yang sudah di-spill sama Ustadz Irgi, apa belajar Al-Quran itu bisa mengundang keajaiban, maka yuk hari ini kita mindful, fokuskan dulu. Kalau bisa ditinggalkan dulu sebentar aktivitasnya, kita belajar bareng-bareng, siapin catatannya, mau itu di buku atau di HP gitu ya. Karena hari ini kita akan belajar Al-Quran dan tadi kata Ustadz Irgi, insya Allah kalau bersungguh-sungguh bukan hanya baik bacaannya tapi mendatangkan miracle atau keajaiban-keajaiban untuk hidup kita. Maka yuk nggak lama lagi kita akan belajar bareng beliau. Tapi sebelum itu mari kita lihat bumper berikut ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung aja kita serahkan kepada Al Ustadz Irgi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kepadanya mangga saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih jazakallah khairan kasir. Ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat, kita buka dengan salam. Salamnya para malaikat kepada para penghuni surga. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya hari ini di Sayyidul Ayam, rajanya hari Jumat yang berbahagia. Semoga ayah bunda senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tadi Kang Rifki bilang bahwa guru Kang Rifki pernah mengatakan bahwa ketika
kita di hari Jumat ini mengawali harinya untuk membaca Al-Quran ataupun belajar Al-Quran, baik itu secara teori ataupun secara praktik, insya Allah akan menambah keberkahan, khususnya di hari ini dan insya Allah di hari-hari berikutnya. Maka dari itu, Irgi ada keyakinan, ayah bunda semuanya, bahwa ketika seseorang atau hamba Allah yang mengikuti kajian, maka ada dua poin yang bisa kita maknai. Yang pertama adalah Allah menginginkan kebaikan di dalam diri kita. Jadi Allah pengen kita itu menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah Allah pilih kita di antara hamba-hambanya di muka bumi. Sehingga majelis-majelis ilmu itu tidak diberikan kepada semua hamba Allah. Hanya khusus gitu. Hanya khusus sebagian hamba-hamba Allah yang diperkenankan. Kenapa? Contohnya, tidak semua umat dari para nabi yang diberikan Al-Quran. Yang diberikan Al-Quran kira-kira siapa ya bunda semuanya? Umat Nabi siapa yang diberikan Al-Quran? Ada yang bisa berkenan komentar? Kira-kira umat siapa? Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, siapa umat Nabi yang diberikan Al-Quran? Kira-kira Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris dan sebagainya. Masya Allah, di sini ada Pak Aceng dari Bandung. Ibu Miss Darwati, umat Nabi Muhammad SAW. Betul ayah bunda bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini khusus diberikan nikmat Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang kita di rumah ini adalah nikmat yang besar. Bahkan paling besar di antara nikmat-nikmat yang besar. Tidak semua ayah bunda, sahabat-sahabat yang diberikan Al-Quran hanya umat Nabi Muhammad SAW. Kepada manusia yang paling Allah cintai di antara para nabi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Masya Allah ini tidak kebetulan bahwa Allah pengen Ibu Heni Widiawati hadir, kemudian di sini ada Ibu Warni, kemudian ada siapa lagi yang on cam di sini? Insya Allah. Kemudian ada Ibu Neni, Ibu Nur Hayati, dan kawan-kawan semuanya yang hadir pagi hari ini, yang tidak akan mungkin lama sampai 2 jam, tidak. Paling setengah sampai 1 jam kita belajar, dan keberkahannya bukan setengah atau 1 jam, tapi insya Allah sepanjang hari. Bagaimana kita memaknai keberkahannya? Dimaknai keberkahan oleh kata guru adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah urusan, ketika kita mendapatkan ujian, kita semakin kuat dan semakin tegar dalam menghadapi atau menjalani ujian tersebut. Maka Masya Allah, Barakallahu fikum, ayah bunda semuanya, kami ucapkan Barakallah ya, semoga Allah memberikan keberkahan dan terima kasih atas berkenannya kita ikut bareng-bareng dari awal hingga akhir. Sebentar izin ya Bunda. Baik ya Bunda semuanya. Sebelum kita mulai, mohon izin sapa-sapa dulu. Di sini yang sudah hadir dari mana aja. Tadi sudah dikenalkan bahwa Alhamdulillah Irgi menuntut ilmu bersama guru-guru di PPA. Jadi kita sama-sama masih satu keluarga nih, Masya Allah ayah bunda. Semuanya di event kita. Alhamdulillah kemarin kurang lebih beberapa tahun ya 4 tahun atau 5 tahun ke belakang Irgi belajar Al-Quran bersama Ustadz Rubi di One Quran Institute. Alhamdulillah sampai diizinkan Allah untuk menyelesaikan hafalannya sampai 30 juz. Nah, kemudian alhamdulillah dilanjutkan dengan Irgi belajar bersama Ustadz Ahmad Fauzi Abdurrahman LCMH. Beliau adalah juara Hafiz internasional dan alhamdulillah jadi ayah bunda semuanya di sini tidak
apa sekedar belajar kepada orang yang hanya sering motivasi. Jadi kita insya Allah akan praktek juga gimana caranya membaca Al-Quran dengan baik dan kenapa kita harus belajar Al-Quran dengan baik. Bisa kita simak insya Allah ya Bunda. Bismillah kita mulai. Ya Masya Allah. Sudah hadir juga Ibu Lala dari Jati Bening, Ibu Yenti, kemudian siapa lagi? Masya Allah Ibu Neni, Ibu Dina dari Bekasi, ada Kak Imas juga, Barakallahu Fikum, dan Ayah Bunda semuanya. Alhamdulillah. Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada pagi hari ini, ketika kita memasuki ya dunia untuk belajar Al-Quran, sejatinya kita ingin menambah kebaikan di dalam diri kita. Kebaikan apa itu? Yang pertama, kita akan bahas mengenai terhindar. Mengenai apa ya Bunda ketika ingin belajar tahsin, kita akan terhindar. Terhindar dari apa? Yang pertama adalah dari kesia-siaan. Kesia-siaan ataupun terhindar daripada eh, tidak ada kebaikan. Sehingga kita ketika belajar tahsin itu senantiasa berada di dalam kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Maka kata Nabi diibaratkan ketika kita membaca satu ayat ya, satu ayat Al-Qur'an itu bukan dihitungnya satu ayat 10 kebaikan bukan, tetapi kata Nabi alif lam mim. Maka alif lam mim itu bukan 10 kebaikan, tetapi alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, kemudian mim 10 kebaikan. Sehingga kalau misalnya ada orang yang membaca Al-Quran, itu tidak mungkin hanya satu ayat. Pasti minimal itu setengah halaman atau satu halaman. Betul ya, Bu? Ya Bu Heni, ya Bu Nur Hayati. Kalau baca Al-Quran tidak mungkin satu ayat, pasti satu halaman. Bahkan kalau misalnya ada apa sahabat-sahabat kita, ayah bunda yang sudah istiqomah satu hari satu juz itu apa tidak bisa dibayangkan kebaikan yang didapatkan sangat banyak sekali. Sehingga yang pertama adalah terhindar dari yang namanya kesia-siaan. Sehingga kita senantiasa terus berada di dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, ayah bunda semuanya yang bisa kita ambil, kenapa kita harus belajar tahsin? Terhindar dari apa lagi? Nah, kita masih dalam terhindar ya. Terhindar yang namanya kesalahan. Kenapa terhindar daripada namanya kesalahan? Karena di dalam Al-Quran ya berbeda dengan kitab yang lain ya. Berbeda dengan kitab yang lain. Kalau Al-Quran ini membacanya dengan ilmu. Kalau kita membaca apa buku dan sebagainya itu kan hanya sekedar membaca. Tetapi kalau misalnya Al-Qur'an ini membacanya harus dengan ilmu. Apa namanya? Ilmu tahsin. Kalau misalnya mentadaburi, kemudian belajar maknanya itu ada namanya ilmu tafsir. Insya Allah kita ada ya guru kita Ustadz Aulia ya belajar tadabur. Nah kalau misalnya di sini bersama Al Fakir bersama Irgi belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik sehingga terhindar namanya dari kesalahan. Contohnya apa ya Bunda semuanya sahabat-sahabat? Contohnya ketika kita membaca surah yang kita hafal, kemudian bahkan bisa menjadi surah favorit, kira-kira surah favorit kita apa nih Ayah Bunda? Yang senantiasa dibaca di dalam sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, kira-kira apa nih? Surah favorit. Ada yang punya surah favorit yang senantiasa dibaca ketika sholat wajib, Ibu Hanidat, ataupun sholat sunnah? Al-Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, Al-Insyirah. Ada lagi? Ternyata lumayan ya, panjang-panjang. Ada yang ini yang suka membaca surah Al-Ikhlas, ya. Trikul kalau kata bahasa kita tuh. Trikul. Apa tuh? Ayah Bunda, Qul huwallah, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq,
Kemudian kul a'udzu birabbin nas. Nah, ini trikul ini menjadi surah favorit kita, Masya Allah. Nah, tiga kul betul ya, Ibu Lala dari Jati Bening. Nah, ternyata ayah bunda, sahabat-sahabat, kalau kita membaca dengan apa eh, ilmu atau misalnya kita sudah belajar, maka kita akan meraup banyak kebaikan dan terhindar dari kesalahan. Tetapi kalau kita tidak belajar, ya, kita tidak belajar, kemudian kita meninggalkan yang namanya tahsin, maka ini bisa jadi fatal, ya, bisa jadi ini merubah arti atau makna. Kenapa? Izin Irki contohkan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran ayatnya yang betul. Kemudian yang kedua adalah yang salah atau yang keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Nah, perbedaan yang pertama dengan yang kedua ini sangat jelas. Kenapa sangat jelas? Karena beda huruf. Yang pertama adalah dengan qaf, kul, kemudian yang kedua adalah dengan kaf, kul. Apa bedanya? Kita lihat artinya ya benar. Di dalam Al-Ikhlas ya, di ayat pertama ayat bunda bisa buka ya, yang ada mushaf ataupun di HP. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, itu apa? Kul, kul, ya, kul, pakai kof. Tapi kalau misalnya kul apa bunda? Ada yang tahu artinya kul? Coba di sini ada yang tahu makna daripada kul pakai kaf. Masya Allah, Bulala ini hafal, ya, sudah pernah belajar bahasa Arab. Bula, betul artinya kul itu makan. Kalau misalnya diganti katakanlah menjadi makan bagaimana ya Bu? Subhanallah, Allah musta'an. Makanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi disuruh makan. Makan, kemudian kita apa bilang dialah Allah yang Maha Esa. Maka itulah yang terjadi ketika kita enggan atau meninggalkan yang namanya tahsin di dalam belajar Al-Quran. Jauh ya bunda dari katakanlah, kemudian makanlah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk berkata, diganti jadi diperintahkan untuk makan. Nah, itu salah satu pada manfaat kita belajar tahsin, terhindar yang namanya salah baca dan juga salah makna. Kemudian yang ketiga, terhindar dari apa? Ayah bunda sahabat-sahabat semuanya, terhindar dari namanya sah, dari namanya tidak sah. Contohnya apa? Di dalam sholat, ayah bunda, semuanya umat muslim, umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Tetapi di dalam sholat ada rukun yang tidak bisa kita tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, maka kita tidak akan sah di dalam sholat kita. Apa itu? Ada yang tahu ayah bunda? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul, Masya Allah, Bu Nur Hayati. Al-Fatihah. Ketika kita lupa membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sah. Ketika kita apa Al-Fatihahnya tidak dibaca salah satu ayatnya, maka tidak sah. Ketika Al-Fatihahnya ternyata apa rusak atau belum betul, maka kita tidak boleh berimam kepada orang yang Al-Fatihahnya belum betul bacanya. Itu sampai segitunya ya Bunda. Saking apanya? Saking perlunya ilmu di dalam membaca Al-Quran dengan baik. Jadi kita terhindar daripada namanya salah membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana yang betul ketika kita mencontohkan satu ayat ya di dalam salah satu ayat Al-Fatihah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham, haknya ada di mana? Haknya ada di tengah tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita tahu jadinya, oh ternyata eh, kalau apa kita membaca Al-Fatihah itu ketika meskipun membacanya ketika sendiri di dalam sholat, maka tidak apa-apa. Ya tidak usah dikeraskan, tetapi betul bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bisa, masih bisa ketika kita lirih atau sir di dalam bahasa Arab, ketika kita membacanya dengan lirih ketika sholat, maka kita masih bisa baik dan benar membaca Al-Quran di dalam sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Maka kita akan sah sholatnya. Terus ini yang ketiga. Jadi yang pertama poinnya adalah terhindar. Kemudian yang kedua apa? Manfaat ya. Manfaat atau keutamaannya. Yang pertama tadi terhindar dari yang negatif. Kemudian kita beranjak kepada yang positif. Apa manfaat yang didapatkan? Maka kita tengok kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Iqra'ul Quran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Perhatikan ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya di dalam hadis tersebut ya, bahwa yang kita maknai ya, artinya bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahabatnya, para orang-orang yang senantiasa berinteraksi, mengamalkan, mentadaburi dengan Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya kita selama di dunia ya, terkhusus ayah bunda yang usianya sudah lanjut, ayah bunda tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir akan kesepian nanti di hari kemudian, di hari akhir. Karena ada siapa? Ada Al-Quran yang menemani. Sehingga ini menjadi momen, ini menjadi takdir Allah, ayah bunda dan sahabat-sahabat semuanya di sini. Untuk menguatkan supaya Al-Quran ini menjadi penerang di alam kubur dan juga menjadi syafaat atau pertolongan di yaumil akhir, di hari akhir. Itu yang pertama ya benar, menjadi syafaat atau pertolongan di hari akhir karena hanya sebagian yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada misalnya pemimpin yang adil, kemudian ada apa lagi? Ada sahabat atau orang yang dicintai karena Allah, ada berapa? Ada 7 golongan ya yang diberikan syafaat oleh Allah. Nah di sini dengan Al-Quran, Masya Allah diberikan syafaat. Ya. Kemudian apalagi ya Bunda? Selain tadi ya yang sudah disampaikan di awal, kita mendapatkan 10 kebaikan di dalam satu huruf membaca Al-Qur'annya. Kemudian bagaimana pertanyaannya di sini? Ayah Bunda sahabat-sahabat yang eh, mohon maaf misalnya yang sudah lanjut usia atau yang susah mengucapkan huruf Al-Qur'annya. Ustadz, saya kok kesulitan membaca Al-Quran dengan baik. Maka ayah bunda tidak usah sedih, maka perlunya berbahagia dan senang. Kenapa? Karena mendapatkan double pahala, ya, double pahala karena kita sedang belajar. Ya. Ketika sedang belajar, maka double pahalanya. Yang pertama adalah kesungguhan kita membaca Al-Quran, ya, belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah kita membaca ayat-ayat Al-Qur'annya. Jadi double pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, ayah bunda semuanya bisa membaca Al-Quran dengan benar dan jelas dalam mengucapkan huruf hijaiyah. Ya, di dalam salah satu kitab
Irgi pelajari dulu di One Quran Institute ya, Tufatul Atfal namanya. Kemudian disampaikan oleh guru, oleh guru-guru di Oki bahwa membaca Al-Quran itu manfaatnya adalah semakin jelas dan semakin benar dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Sangat banyak manfaatnya ternyata ayah bunda. Selain daripada kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan jelas, maka kita juga mendapatkan apa? Mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan tersendiri ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan jelas juga. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kira-kira ya Bunda? Tertarik untuk belajar tahsin? Boleh di kolom komentar, direspon. Kira-kira tertarik tidak belajar tahsin? Karena disampaikan tadi hadisnya diberikan syafaat, kemudian diberikan juga apa? Pahala yang double. Kemudian ada hadis Nabi di dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah atau kama qala Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ternyata Nabi memberikan kekhususan kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya menjadi manusia yang terbaik. Khairukum, masya Allah, yang terbaik di antara kalian, masya Allah. Ternyata yang terbaik itu bukan yang apa, yang jabatannya yang paling tinggi, yang hartanya yang paling banyak, ya bukan, bukan hanya itu. Jabatan bagus, ayah bunda, bisa semakin dakwahnya semakin luas, kemudian harta bisa wakaf dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita belum dititipkan rezeki oleh Allah yang banyak atau belum dititipkan jabatan yang tinggi, maka kita bisa mempergunakan Al-Quran ini sebagai wasilah untuk menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena bukan hanya orang yang ngajar, ayah bunda, bukan hanya gurunya yang mendapatkan kemuliaan, tetapi bahkan murid-muridnya, bahkan pesertanya, bahkan jemaahnya, bahkan orang-orang yang belajarnya yang mendapatkan kemuliaan. Jadi disampaikan bahwa yang terbaik di antara kalian, di antara orang-orang yang mungkin hanya sekedar bekerja, hanya sekedar misalnya mengasuh anak ya, bukan sekedar tetapi ada rutinitas ya, rutinitas yang kita jalani. Misalnya yang ayah-ayah, yang ibu-ibu mengasuh anak, tetapi ada juga loh yang mengasuh anak kemudian menyisakan atau mempersiapkan waktu untuk belajar Al-Quran. Maka itu menjadi ibu yang hebat, Masya Allah. Ibu yang terbaik. Ayah, ayah yang mencari nafkah. Tapi sebelum bekerja, ayahnya belajar Al-Quran dulu. Atau ayahnya membaca Al-Quran dulu. Kalau misalnya tidak sempat karena harus berangkat pagi-pagi, pulang kerja setelah beres-beres, makan dan sebagainya, belajar Al-Quran. Maka keberkahan yang apa yang didapat banyak sekali ya Bunda semuanya. Masya Allah. Di sini di kolom komentar. Sangat tertarik Ustadz, Masya Allah tertarik. Bu Nur Hayati, Kang Rifki, Masya Allah. Ibu Anggun, Bu Novi tertarik. Bu Nur Hayati sedang belajar. Bu Dewi, Bu Heni, kemudian Bu Alis, Alhamdulillah. Kalau misalnya tertarik, Alhamdulillah, istiqomahlah ayah bunda semuanya. Alhamdulillah, event kita ya Insightful Talks menyediakan wadah untuk kita bisa belajar. Karena sekarang tidak ada alasan untuk kita tidak belajar Al-Quran. Sangat mudah, terutama Irgi di desa kecil, ya di desa kecil yang sedikit guru-guru Al-Qurannya. Irgi mencari kemana? Tidak berhenti ayah bunda, mencari ke online, belajar lagi seperti itu. Meskipun Irgi di Malang, tetapi guru Irgi di mana? Di Kalimantan. Ada di sini ibu yang di Kalimantan, yang di Kutai Kartanegara. Nah, guru Irgi di sana. Tetapi apakah berhenti belajarnya? Tidak, ayah bunda.
Irgi mengeluarkan harta untuk belajar, kemudian Irgi menyediakan waktu untuk belajar, karena semata-mata apa? Menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kan Al-Quran sebagai syafaat kelak di yaumil akhir. Seperti itu. Sebagai penutup, izin menyampaikan ayat Al-Quran yang ini menjadi surah favorit dari guru Irgi. Jadikan kita semakin semangat di dalam membaca Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Shadaqallahul Azim, yang artinya ayah bunda bisa disimak di dalam surah Fatir, ya, surah yang ke-35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang-orang yang membaca kitab Allah, yang selalu membaca kitab Allah, yang pertama ya, kita yang insya Allah akan belajar, yang selalu membaca kitab Allah, kemudian yang menegakkan sholat, tadi kita sudah sholat subuh, ya Masya Allah, kemudian yang menginfakkan rezeki, tadi Kang Rifki sudah menyediakan wadah untuk berinfak, ayah bunda bisa berinfak di sini, ataupun di tempat yang lain, silahkan. Tapi kalau misalnya ayah bunda di sini, insya Allah akan bisa mensupport juga program-program yang insya Allah akan diisi oleh guru-guru Al-Quran dan guru-guru yang profesional. Kemudian apalagi? Nah di sini menginfakkan rezeki baik itu sembunyi ataupun misalnya terang-terangan, Masya Allah dibolehkan, silahkan. Karena mereka itulah mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau misalnya kita berinteraksi di dunia, berdagang dan sebagainya, pasti ada yang mengalami, meskipun hanya sedikit, pasti ada yang pernah mengalami kerugian, yang pernah belajar bisnis ya ayah bunda. Tetapi kalau Al-Quran, ayah bunda tidak akan pernah berugi. Meskipun ayah bunda sekarang di sini sahabat-sahabat umurnya masih 20, 25, misalnya seperti Irgi, ataupun misalnya ayah bunda yang yang sudah berkeluarga atau yang belum berkeluarga, baik itu usia 30, 35, ataupun sampai usia lanjut 40, 45, ayah bunda tidak akan pernah rugi ketika di dunia belajar Al-Quran. Insya Allah akan menjadi berkah dan menjadi penolong di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Kami kembalikan kepada Kang Rifki. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata ya. Sekarang mah udah tahu alasannya kenapa memang harus belajar Al-Quran. Dan nanti insya Allah belajar tahsinnya juga. Kira-kira Ustadz, boleh nggak kira-kira kalau misalkan, karena ini kan mungkin fundamentalnya ya Ustadz ya, fundamental secara pemahaman yang mendasar terkait Al-Quran. Nah, boleh nggak Ustadz kalau misalkan kita rutinin, bahkan ada prakteknya untuk belajar Al-Quran, entah itu cara bacanya atau tahsinnya gitu, untuk ke depan rutin. Apakah ayah bunda semua dan teman-teman mau nggak ada kelas lanjutan atau terus bareng belajar Ustadz Irgi agar pembahasan Al-Qur'annya lebih mendalam?
Kira-kira mau nggak kalau misalkan mau, nanti insya Allah Kang Rifki coba ajuin ke Ustadz Irgi dan teman-teman panitia di sini gitu ya, untuk terus belajar bersama beliau. Coba dong di kolom komentar dulu direspon mau nggak kalau misalkan kita ya jadwalin gitu ya, sepekan sekali belajar sama beliau atau 2 pekan sekali belajar di eh, webinar Insightful Talks ini lebih mendalam tentang Al-Quran secara bertahap ya, karena eh, oke deh, ditunggu dulu deh responnya. Gimana, mau nggak coba direspon dulu di kolom komentar. Kak Novi mau, alhamdulillah. Bunda Heni Widianti mau Kak, alhamdulillah. Yuk siapa lagi yuk yang mau? Bismillah, insya Allah mau Ustadz. Apalagi praktek bacanya juga Kakak, alhamdulillah. Siapa lagi yuk yang mau yuk? Ya yang mau siapa lagi? Rifki tunggu dulu responnya. Tidak ada daftar bun kita. Ah ya betul. Kita belajar pernah ikut BRK dan lagi ada lagi kah? Insya Allah. Nah itu Ustadz Irgi ternyata antusiasnya banyak sekali. Tadi terkait pemahaman fundamental tentang Al-Quran gitu ya. Sebelum kita membahas ke yang lebih dalam, insya Allah kita pengajuan secara langsung ini ya dari teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dan Rifki pribadi juga memang benar saat butuh banget belajar Al-Quran, apalagi mungkin di sini gitu ya ada yang sudah berumah tangga, ada yang juga udah mempunyai anak gitu ya. Ketika nanti anaknya beranjak dewasa atau bahkan sudah dewasa, ketika ditanya ibu ayah ini hurufnya apa atau ini maksudnya apa dalam Al-Quran, kalau misalkan kita nggak bisa jawab kan kita apa di satu sisi lain merasa malu dan ya apa namanya eh, baru ngeh juga gitu ya bahwa pentingnya belajar Al-Quran. Nah, maka kalau misalkan Ustadz Irgi berkenan gitu ya, kita dengan antusias yang seperti ini, kita belajar terus, kita jadwalkan secara rutin di webinarnya Insightful Talks, membahas terkait belajar tentang Al-Quran. Gimana Ustadz? Sebelum kita ke yang lain. Tabarakallah. Alhamdulillah nih dilihat di kolom komentar Anda berkenan dan mau, insya Allah itu juga meluangkan waktunya dan insya Allah siap untuk membersamai ayah bunda dan sahabat-sahabat. Oke, Masya Allah. Siap. Alhamdulillah ya Bunda semua, ternyata Ustadz Irgi insya Allah akan menyisihkan waktu di sela-sela kesibukan beliau gitu ya untuk terus belajar bareng kita di webinar Insightful Talks ini. Maka ayah Bunda semua jangan lupa untuk hadir terus, hadir penuh sadar utuh di webinar Insightful Talks setiap hari Jumat gitu ya, hari Jumat pagi atau malam, nanti disesuaikan saja dengan pematerinya. Insya Allah dengan pembahasan-pembahasan yang menarik gitu ya. Salah satunya kita akan bertemu lagi kembali dengan Ustadz Irgi yang membahas tentang Al-Quran gitu. Sebelum ditutup deh, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu dari beliau terkait pembahasan hari ini. Mangga saya persilahkan dulu. Ada yang mau di-share di kolom komentar boleh. Ada yang mau raise hand juga boleh. Kalau misalkan ada yang ditanyain dulu, saya coba kasih waktunya kepada yang bunda semua. Mangga. Ada yang mau ditanyakan kah? Saya kasih waktu beberapa detik deh untuk ngasih pertanyaan di kolom chat ataupun menyalakan fitur raise hand. Ada? Apakah cukup? Oke, sepertinya cukup ya Ustadz ya. Belum ada pertanyaan untuk Ibu Eni katanya mau tanya ke Rizky. ada ya? Baru muncul di saya Ustadz. Monggo eh, teman-teman admin boleh kalau misalkan Bu Heni eh, mau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni. Saya selama ini
belum paham ya namanya taksim itu ya Ustadz ya. Yang tadi mengatakan sangat sepele ya. Antara kul dengan hul ya. Tadi hul ya yang benar ya. Yang benar benar tuh itu kul apa kul. hul? Kul. Pakai K atau gimana Ustadz? Benar, jadi yang pakai kul Suaranya hilang-hilang, maaf Ustadz. Suaranya hilang-hilang, maaf. Maaf, maaf Pak kul Ustadz, suaranya hilang. kul Pakai H ya. bukan Suaranya hilang. Maaf pakai nih, ada jeda nih. Ah. Suara antum nge-freeze Ustadz, izin. Suaranya nggak jelas Pak Ustadz. Jedanya hilang. Oh sebentar. Cek cek sudah jelas Nah, Kang nah Rifki? udah jelas Ustadz. Oh baik, mohon izin sambil off cam ya Bunda karena jaringan. Iya. Itu di apa di surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan Anas, sama di awal ayatnya itu hurufnya Qaf. Qaf itu tidak ada udara yang keluar. Contohnya gini, kul, 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 Cool. kul, seperti itu. Artinya katakanlah. Kalau misalnya kaf, beda suaranya seperti ini. Kul, kul, kul. Bisa membedakan Bunda? Kul, Oh, bisa. Jadi yang kul, benar tuh cool ya ada Pak Ustadz H, ya. Cool H. ya. K ya. Ya, betul. Kul, tidak ada. Cool. Oh iya. Kalau Yasin sama ya. Betul, Ini Bunda. tadi. Jadi yang benar cool ya, bukan cool ya. Ya, mau tanya Yang benar aja. yang kedua, Bunda. Yang benar yang kedua. Kul, Cool. ya betul. Jadi tidak ada yang keluar. Jadi tidak apa? Tidak seperti H. Betul. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bunda. Ya, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu Bu Heni ya. Alhamdulillah. Izin cerita juga, Kang Rifki sedikit. Boleh boleh. Irgi pernah apa? Paling senior, paling apa? Ayah atau lanjut usia itu pernah ngajar usia 90 tahun. Usia 90 tahun namanya Pak Haji Bakri. Pak Haji Bakri. Dulu waktu di Bandung pernah mengajar 90 tahun, usia 90 tahun. Ternyata Masya Allah, Irgis senang Kang Devi apa ayah bunda yang masih menyempatkan di dalam kesibukannya. Semoga betul-betul tidak ada yang Irgi doakan, melainkan semoga ayah bunda diberikan keberkahan itu saja. Keberkahan terhadap keluarganya, kesehatan, dan kemudahan urusan. Itu saja Kang Riki Barakallahu Fikum. Amin 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah luar biasa banget pada pagi hari ini kita bisa dapat kesempatan ya untuk belajar kembali belajar Al-Quran khususnya bersama Ustadz Irgi. Kita diingatkan lagi dan Allah bimbing sampai hari ini dan sampai ke ruangan ini sampai pagi hari ini kita belajar bareng. Mudah-mudahan kita bisa terus-terusan belajar Al-Quran dengan siapapun gitu ya sehingga bacaan kita baik dan memenuhi 3 kategori tadi. Kita dapat syafaat nanti di akhirat, kemudian setiap bacaan dapat kebaikan, terus yang ketiga tadi mudah-mudahan kita terpilih menjadi sebaik-baiknya manusia gitu ya. Sesuai yang tadi Ustadz Irgi jelaskan. Mungkin Ustadz closing statement pada pagi hari ini untuk menutup perjumpaan pada pagi hari ini. Apakah ada Ustadz sebelum ditutup? Baik. Alhamdulillah sudah ya. Ayah bunda semuanya sulit di dalam belajar tahsin karena hanya satu bagian dari Al-Quran. Jadi tahsin adalah bagaimana cara memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan ini prosesnya tidak pendek dan juga tidak panjang. Insya Allah berhusnuzon karena Al-Quran sudah dijanjikan Allah
Walaqad yasarnal Qur'ana difahami mudah. Akan mudah, akan dipelajari ya. Sudah insya Allah dari sana kita melakukan supaya apa? Supaya dapat keberkahan dan syafaat di yaumil akhir. Insya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Irgi, jazakallahu khair. Mudah-mudahan ilmunya tambah berkah dan keluarganya sehat selalu gitu ya. Terutama tentunya bisa menebarkan ilmu sebanyak-banyaknya ke banyak orang. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberkahi belajar dan mengajarnya. Untuk itu saya akhiri perjumpaan pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama dan kita tutup majelis ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua, ayah bunda, Ustadz Irgi dan panitia yang bertugas, saya mohon maaf sebelumnya. Saya Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Syukran ya bunda semuanya. Semoga istiqomah. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Berkah hari ini, berkah semuanya. Izin. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتي